Dewa dijadiin Dewan Suro di SI, udah nggak apa-apa Pak Ipan tanya. Ya udahlah, alhamdulillah ada Kang Budianto, ya sinergi insya Allah. Saya yakin di bawah kepemimpinan beliau SI di Kabupaten Bekasi kita buat supaya ada nuansa baru lah gitu. Insya Allah saya juga mendukung adanya di Jabar. Mungkin itu aja, nanti kita dengar dari paparan dari Ibu Nunung. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bagi kita ini by accident, tapi di mata Allah adalah ini by design ya. Akang jadi ketua pembina Dewan Cabang, saya jadi ketua pengurus gitu ya. Ya tersesat ke jalan yang benar, insyaallah begitu. Dan bersyukur, dan saya sampaikan Pak Willy, kemudian Pak Josan. Iya. Jadi saya sampaikan ke Pak Willy, Pak Josan, saya sampaikan ke Kang Hasbi, oke, prinsipnya saya siap jadi pengurus SI, tapi pengurus yang sisanya silahkan Akang lengkapi. Saya nggak mau ngelengkapi. Maksud saya ingin ada warna yang berbeda Pak. Saya kan mohon maaf tadi, basically saya PKS, beliau Gerindra. Kalau saya yang nyusun nanti PKS lagi pengurusnya. Saya nggak mau SI ini menjadi salah satu organisasi yang kesannya masih partai. Karena tadi syarikatnya dalam konteks syarikat Islamnya kan. Semua kekuatan Islam, partai apapun, profesi apapun itu tergabung di SI. Ini menjadi kekuatan. Mungkin sebelum ke beliau, Bu Nunung, mohon izin sedikit cerita Kang, sejauh mana struktur organisasi kita, kelengkapan dan juga segala persiapannya, apa yang sudah dilakukan kita di cabang. Mangga Kang. Ya, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastina wa ala alihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati Pak Ketua Cabang, pimpinan cabang Pak Budianto, Pak Ketua Dewan Cabang Bapak Irfan, juga yang saya hormati Bapak Willy, Bapak Josan dari DPP. Nah, sebagai wakil sekjen ya Pak, Pak Suara dari DPW sebagai sekwir, juga Ibu Haji Nunung yang memang membidangi fokus di pemberdayaan ekonomi di Syarikat Islam di DPP. Mungkin saya sebentar aja ingin melaporkan ya Pak. Iya betul, yang lama nanti Bu Haji. Pertama memang semenjak kita muscab itu tanggal 27 Februari kita masih ingat ya, tahun 2020 sebelum ramai Covid. Sesudah itu alhamdulillah kepengurusan terbentuk dan sudah dapat SK-nya dari, alhamdulillah terima kasih ya dari DPP. Kita baru melakukan satu kali pertemuan ya Kang. Kemarin di Masjid Agung karena kita mengambil tema di Kabupaten Bekasi ini, dakwah ekonomi dari masjid untuk Indonesia gitu. Nah, itu ketinggian. Nah, kita kecilin lagi. Jadi bagaimana dakwah ekonomi kita dari masjid untuk Bekasi dulu. Oleh karena itu kemarin kita pertemuan pengurus inti dilakukan di Masjid Agung Pemda Kabupaten Bekasi. Untuk bagaimana menyatukan visi kita sesudah pasca muscab gitu. PR-PR kita kayak pelantikan, kayak mungkin muskercap ini belum bisa dilakukan Pak, karena masalah Covid ini. Tapi alhamdulillah kita terus berkomunikasi antar pengurus. Kita juga diarahin oleh Pak Ketua. Ya saya alhamdulillah dengan Bang Oki di sini ada tuh, dengan pengurus lain kita turun ke lapangan. Kita perkuat PAC-PAC yang sudah terbentuk kemarin Kang. Yang 18 PAC itu kita perkuat, kita silaturahim, karena memang mereka banyak yang masuk masih menanya tentang apa itu SI gitu. Karena tadi ada yang sudah lama masuk menjadi pengurus itu, ada yang mualaf lah katakan masih baru. Oleh karena itu kita perlu memberi penjelasan tentang syarikat Islam. Alhamdulillah saya sudah selama pasca musab sudah berkeliling dan juga sudah bertemu tokoh-tokoh Kang. Jadi tokoh-tokoh SI yang lama gitu, yang sudah itu kita sudah datengin untuk bagaimana mendukung dan memperkuat SI di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya kita juga sudah membentuk koperasi-koperasi di PAC Pak. Nah jadi yang sudah terbentuk kayak di Karang Bahagia, saya di PAC Karang Bahagia, PAC Cikarang Barat kemarin tuh baru didatangi dari pihak Dinas Koperasi, Pebayuran, terus Serang Baru, terus di sini kalau saya Gemular mana Kang? Cikarang Pusat dan cabang Bungin tuh yang sudah insya Allah
dalam waktu dekat ini kita ajukan kepengurusannya untuk mendapatkan badan hukum dari Kementerian Koperasi. Dan gratis semuanya ya. Dan gratis insya Allah dibantu oleh program BPPD ya. Nah, oleh karena itu meskipun kita belum melantik tapi tadi kita tetap bergerak berjalan memperkuat bagaimana mensiarkan mendakwahkan tentang program-program SI itu terutama pemberdayaan koperasinya. Wah mantap, insya Allah, insya Allah sambil kita memperkenalkan produk-produknya kan gitu ya, produk-produk tiap PAC gitu ya. Pelantikan itu nggak wajib, ya. nggak jadi syarat. Siap. Tapi penting. Iya. Betul. Buat declare di situ. Ya. Siap. Insya Allah mungkin nanti kita cari momen yang terbaik ya Kang. Sambil tadi pengen niru rencana dari Majelis Takim nih, pengen memperlihatkan hasil dari ekonomi itu. Nah kita ada bajarnya mungkin kan nggak di pelantikan itu mungkin memperkenalkan program-program ekonomi yang sudah dilakukan oleh SI Kabupaten Bekasi. Jangan sampai bulan Maret aja. Keburuan Majelis Takim. Insya Allah ya Kang ya. Sebelum tahun 2021 mungkin insya Allah. Sudah boleh berkumpul aja ya, kita insya Allah siap. Mungkin hanya itu aja yang sedikit saya sampaikan. Nah, insya Allah kami di sini di DPC SI Kabupaten Bekasi akan terus bekerja mengikuti arahan baik dari DPW dan DPP. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, jadi apa yang sudah kami lakukan di Kabupaten Bekasi seperti itu langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah strategis yang sedang kita susun. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di tahap awal karena memang kami belum dilantik, maka gagasan-gagasan ini yang sedang kami kuatkan. Gagasannya dalam bentuk apa? Penguatan kelembagaan, baik kelembagaan SI maupun kelembagaan support yang akan menguatkan SI. Jadi sebelum barangkali ke Ibu, jadi yakin betul bahwa kami kami dari SI Kabupaten Bekasi tentunya ya tidak akan lepas dari dari sisi trilogi SI itu sendiri. Bersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu dan sepintar-pintar atau sepandai-pandai siasa itu mau tidak mau harus menjadi pegangan kita seluruh kader SI Kabupaten Bekasi. Yang kedua, catur program sebagai batasan kita bergerak ya Kang ya. Yang pertama, konsolidasi organisasi, dipastikan organisasi kita bisa bergerak berjalan menjadi sebuah satu kesatuan yang sinergi kan, menuju satu visi yang sama, baik berdasarkan trilogi maupun catur program. Yang kedua, dakwah itu sendiri, kemudian pengkaderan pemimpin, kemudian yang keempat adalah pendidikan dan pendidikan dan siasa. Nah, kemudian di kami sendiri itu Bu Nunung, kami juga punya strategi organisasi yang disebut Syarikat Islam Kabupaten Bekasi dari masjid untuk Kabupaten Bekasi. Itu yang jadi jargon ataupun strategi kami dalam menjalankan program Kabupaten Bekasi. Selanjutnya oh iya, nanti di akhir. Baik. Selanjutnya barangkali dipersilahkan Bu Haja Nunung untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk mengembangkan dan pemberdayaan kader-kader SI Kabupaten Bekasi. Mangga, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya dari kemarin sangat rewel banget sama Sekwil, sama sama Pak Hasbi juga untuk segera konsolidasi nih Kabupaten Bekasi, karena saya ini kan ditunjuk sebagai ketua tim percepatan ekonomi, namanya juga percepatan udah nggak Pak? Waktu harus cepat saya, jadi waktu saya kan dikasih sampai akhir 2020 ini saya harus semuanya selesai, dan ini sedangkan yang menjadi pilot project itu sebenarnya Jawa Barat. Nah, Jawa Barat saya paling tidak yang terdekat dulu lah, masa kabupaten gitu loh Pak, ini kelamaan nih Pak Hasbinya. Tapi alhamdulillah saya rasa dengan kepemimpinan Pak Budianto kita bisa kejar target.
Nah ini memang saya kemarin rewel karena saya memang harus cepat rapat koordinasi karena ada beberapa strategi yang harus kita lakukan di lapangan sehubungan dengan bagaimana dakwah ekonomi itu bisa berjalan. Nah ini yang pertama itu memang tidak bisa lepas dari program kita yaitu konsolidasi organisasi karena dakwah ekonomi itu pada kenyataannya itu kan memang harus terstruktur dilaksanakan. Nah ini saya melihatnya mungkin tidak cuma Kabupaten Bekasi ya, hampir di semua kabupaten itu kelemahan kita adalah masalah basis anggota kita di bawah itu masih sangat kurang. Nah ini saya berharap bahwa sekarang ini kita udah nggak bisa wacana lagi, tapi bagaimana caranya semua PAC itu harus diaktifkan. Jadi harus diaktifkan, jangan cuman ada PAC terus ada namanya doang tapi tidak ada aktivitasnya. Jadi mungkin Pak Hasbi selaku Sekjen barangkali itu harus selalu melakukan monitoring dan evaluasi ke DPC tersebut. Tadi Pak Willy kan udah bilang bahwa sebaiknya memang segera diadakan daurah. Jadi daurah atau orientasi khusus untuk pengurus atau calon pengurus PAC DPC. Jadi itu segera aja Pak, karena barangkali yang baru-baru juga kan harus masuk ke baiat lagi ya. Nah, itu harus ada program baiat lagi. Kita coba mulai disiplin lah, karena itu nanti menjadi basic gitu, basic kita di lapangan. Karena kita butuh betul-betul orang yang punya giroh lah gitu untuk bisa terjun, karena ini nggak mungkin. Ini memang langkahnya pertama adalah PAC harus diaktifkan. Mungkin kalau sampai ranting kita sulit ya. PAC aja di level PAC. Jadi itu memang harus aktif si pengurusnya, aktivitasnya juga harus berjalan. Itu yang pertama. Jadi yang kedua itu kan alhamdulillah mungkin Kabupaten Bekasi adalah satu-satunya kabupaten yang lebih progresif tentang koperasi menurut saya. Karena buat saya surprise banget Pak, karena Bapak udah mulai bikin di level PAC. Karena kita aja untuk bikin di DPC itu susahnya setengah mati. Sekarang saya menata untuk Kabupaten Bandung Pak. Kabupaten Bandung itu anggotanya puluhan ribu orang sampai ratusan ribu orang Pak. Tapi untuk bikin koperasi untuk di tingkat DPC-nya aja susah banget gitu loh. Nah ini saya nggak ngerti gitu. Apa mereka nggak ngerti atau kayak gimana? Nah jadi sekarang buat saya itu sangat surprise. Di Kabupaten Bekasi itu malah bikin koperasi di level PAC. Ya bagus, berarti tingkat partisipasi masyarakat kan lebih kita libatkan lagi kan gitu. Dan itu harus paralel Pak nanti dengan pembinaan PAC-nya. Nah ini kelemahannya kita, gerakan koperasi itu dari dulu, dari saya tahun 92 itu saya aktif di gerakan ekonomi kerakyatan terutama koperasi. Itu permasalahannya, koperasi itu mereka tuh tidak begitu memahami koperasi itu apa. Kalau koperasi itu kan sebetulnya badan hukum usaha, badan usaha yang sebetulnya sama kayak PT, hanya kepemilikannya itu bersama. Nah, ini kadang-kadang kurang begitu memahami. Jadi rata-rata yang ada di pikiran mereka kalau koperasi itu mau dapat bantuan. Satu. Yang kedua, kalau koperasi itu mau dapat pinjaman. Nah itu, jadi yang ada di kepala mereka nih mau ada bantuan apa nih, pasti gitu kan. Tapi mereka nggak berpikir bahwa ini adalah kesempatan mereka punya kontribusi kepemilikan atas sebuah usaha. Nah itu yang mereka nggak pahami. Ini emang kita susah memberikan pemahaman kepada masyarakat itu kalau kita itu cuma sekedar ceramah, terus kita ngadain seminar itu susah. Nah itulah dibutuhkannya kebersamaan dalam dakwah ekonomi itu salah satunya adalah memberikan pemahaman sehingga mereka benar-benar memahami bahwa mereka punya kesempatan untuk sharing modal gitu, sharing kepemilikan, sharing tanggung jawab. Kenapa? Karena kita di Majelis Tahkim dan sudah menetapkan dakwah ekonomi itu adalah yang kita gunakan adalah gerakan ekonomi kerakyatan. Ya gerakan ekonomi kerakyatan nggak bisa lagi selain koperasi. Kalau mau menumbuhkan usaha pribadi ya ganti, jangan gerakan ekonomi kerakyatan gitu kan. Nah jadi ini udah kita memang mengambil resiko itu ya kita harus
sampai mendasar itu koperasi gitu. Nah, itu tidak mudah Pak. Saya di Bekasi, Kota Bekasi itu membangun koperasi udah hampir 2 tahun. Nah ini yang tersulit itu adalah membuat partisipasi aktif dari si anggota koperasi. Itu memang susah. Nah itu memang mau tidak mau ya itu harus seperti dua sisi mata uang antara gerakan dakwah dan gerakan koperasi. Itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kan memberikan pemahamannya mulai dari bawah. Nah, cara kita begitu ya harus mengaktifkan melalui PAC-nya. Jadi PAC itu memang ke depannya itu kalau perlu sekretariatnya itu harus sama-sama sekretariat koperasi. Lalu kantor koperasi itu satu. Lalu di situ ada kegiatan dakwahnya. Jadi selain masalah pelatihan tentang bisnisnya, tapi diisi dengan ruh-ruh dakwahnya. Itu mau tidak mau, baru kita bisa berhasil. Jadi kita tidak tidak salah. Akhirnya semua kita bertahun-tahun melakukan koperasi, tapi ya gitu. Pada akhirnya koperasi tidak menjadi sokoguru ekonomi kita. Dan juga koperasi pada akhirnya menjadi tamu di negerinya sendiri. Dan ya seperti itulah gitu ya. Dan kita kan tidak menginginkan itu. Dan gerakan Syarikat Islam kan ingin membenahi itu. Lalu yang kedua itu di DPP ada beberapa program yang akan nantinya membantu sistem bisnisnya di koperasi itu. Jadi di DPC itu adalah gerakan dakwah dan gerakan koperasinya nih. Yang di level grassroots itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu, dengan benar. Nah nanti kami menyiapkan beberapa sistem dan perangkat-perangkat bisnis yang nanti akan membantu di level DPC gitu. Nah jadi sebelum kita ke langkah bisnisnya, jadi jangan salah ya. Kalau ini, oh ini ekonomi kerakyatan, oh ini ekonomi umat, berarti bikin toko ya, gitu. Nah ini bukan begitu. Tapi bagaimana kita membuat sebuah gerakan di bawah itu tentang bagaimana kita meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, bahwa mereka itu pemilik negeri ini gitu loh. Ya, pemilik negeri ini, dan Anda punya kontribusi gitu terhadap bagaimana ekonomi negeri ini bisa berkembang, paling tidak di level kelurahan atau di level kecamatan Anda kan gitu. Nah ini yang penting itu dan mendasar itu menurut saya. Kalau yang lain-lain buka toko lah, nanti buka ini, itu hanya bagian dari unit bisnis yang akan dikembangkan. Karena itu dulu diselesaikan menurut saya dan dibuat strateginya. Itu seperti apa, karena nanti kesulitan dari teman-teman di kabupaten itu pasti dua nih. Pertama di SDM, yang kedua itu adalah di bagaimana menggodok materi-materi dakwah dan pelatihannya. Nah itu dua tuh, karena SDM kan berarti kan harus paling tidak satu kecamatan atau PAC itu kan ada pengurus nih. Pengurus kan tantangannya bagaimana menyebarkan dakwah supaya ada anggota kan itu. Nah itu kan itu PR yang terbesar tuh. Nah ini kita menghadapi, saya berharap mungkin untuk Kabupaten Bekasi itu bisa cepat dengan kondisi yang semua serba mendukung gitu loh Kang Hasbi. Tinggal kita gerakan di bawah. Nah itu yang pertama melalui PAC. Yang kedua itu gerakan dakwah ekonomi melalui organisasi serumpun. Jadi jangan dilupakan itu wanita syarikat Islam. Karena kami di beberapa kabupaten, baik itu kabupaten yang memang SI-nya sudah besar atau di yang baru, itu memang yang terbesar itu potensi wanita syarikat Islam sebenarnya gitu. Karena yang belanja wanita syarikat Islam gitu loh. Yang pada usaha ya wanita syarikat Islam. Jadi itu sebetulnya potensi yang terbesar. Jadi itu perlu dibangun juga. Ini memang nggak usah terlalu terlalu ngambil target yang besar. Misalnya 16 kecamatan kan rumit gitu. Paling nggak yang mana dulu gitu loh Pak. Jadi nanti kalau bisa di PAC itu terpadu lah. Jadi ada pengurus PAC, ada kantor koperasinya di situ juga walaupun sederhana. Terus ada wanita syarikat Islam juga. Jadi
majelis taklim atau mau ada di rumah seorang yang nggak jadi masalah. Yang penting kan gerakannya berjalan. Jadi selain PAC, tolong ditata juga itu organisasi serumpun. Jadi biasanya kita dapat potensi orang itu dari pemuda Muslim. Yang kedua itu dari wanita. Nah itu yang belanja terbanyak, wanita Syarikat Islam. Nah ini harus juga ditata. Jadi itu yang pertama nih Pak. Jadi pembinaan yang berkaitan dengan grassroots. Lalu yang kedua sekarang mengenai strategi bisnis. Nah strategi bisnis yang sedang kita kembangkan dan kita gaungkan itu adalah yang berkaitan dengan jaringan distribusi. Kenapa kami sangat concern ke jaringan distribusi DPP ini? Karena menurut kita memang kita harus menguasai sektor di perdagangan, jadi di hilir. Supaya kalau hilir ini sudah bagus dan bisa dikuasai oleh kita pada saat membangun industri kita itu menjadi lebih mudah. Karena kita sudah tidak tergantung kepada siapapun dalam jaringan pemasaran. Jadi itu memang strategi yang memang mau nggak mau harus kita terapkan adalah di jaringan distribusi. Nah ini kalau di level bawahnya sudah terbentuk, di basicnya sudah terbentuk, dan tadi konsolidasi organisasi dan lain-lain. Nanti berikutnya kita akan pendampingan ke bisnisnya, yaitu pengembangan jaringan distribusi Pak. Jadi pengembangan jaringan distribusi sekarang kita kembangkan ada 3 konsep. Jadi satu itu ada SI Mart. Kita pakai branding. Kenapa harus nge-branding Pak? Karena ini mau nggak mau kita memang harus nge-branding gitu. Jadi harus nge-branding supaya nanti ke depannya kita mudah gitu dalam langkah. Nah ini kita brandingnya tetap SI Mart. Jadi SI Mart itu adalah toko retail modern. Konsepnya toko retail modern. Nah SI Mart dan turunannya di bawahnya itu ada yang namanya kios dagang Syarikat Islam. Itu beda lagi ya, tapi nanti dia udah dengan ini sendiri ya, profilnya sendiri-sendiri gitu. Terus ada lagi warung mitra binaan gitu, warung mitra. Jadi ada SI Mart, ada kios dagang Syarikat Islam, lalu ada lagi warung mitra binaan, dan yang terakhir kita lagi kembangin rombong. Jadi semacam warung pintar gitu. Ya, warung mitra Syarikat Islam mungkin tuh. Warung mitra Syarikat Islam. Yaitu yang lagi kita kembangin. Insya Allah sih dalam bulan Agustus tuh konsepnya udah selesai. SI Mart sih kan udah ada. Jadi kita sekarang tantangan kita lagi nyelesain untuk sistem PPOB dan sistem untuk gudang dan DC. Karena gini harus disiapin semua. Makanya kami di DPP nyiapin tools-toolsnya. Bapak-bapak tolong basic di bawahnya diselesaikan. Karena nggak mungkin bisa kita menyelesaikan yang namanya ekonomi umat kalau kita tidak menyelesaikan persoalan basic yang terjadi di negeri kita ini, permasalahan koperasi yang nggak pernah selesai dari tahun ke tahun. Ya, jadi itu tolong diberesin. Saya rasa insya Allah bisa. Memang ini PR-nya DPP, tolong Pak Willy bantu. Kita memang harus sering mengadakan daurah, orientasi. Jadi penajaman visi dan misi itu dapat sampai ke level bawah. Itu saya rasa menurut saya kayak gitu. Nah berikutnya nanti setelah, jadi ada tahap ya, basic dikerjain. Yang kedua jaringan distribusi kita beresin. Setelah itu kita pengembangan ke industri. Karena selama ini kan kita cuman sekedar bikin doang gitu, tapi tidak menjadi sebuah industri yang going concern lah. Karena kedepannya kita kan pengen industri yang memang mantap gitu yang dimiliki oleh kita. Paling kan kita, oh nih ada orderan ini bikin cuma seperti gitu kan. Tapi kan kita tidak. Nah ya, bikin batik, bikin ini kan cuma begitu aja. Jadi memang kita ini seperti menapaki anak tangga. Jadi kita nggak bisa dari level 1 naik ke level 4, nanti kita jatuh. Jadi kita memang harus tahap 1, anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga, itu memang benar-benar harus dikerjakan oleh kita dengan benar, dan kita harus selalu mengadakan monitoring dan evaluasi gitu, baik dari pihak saya, dari DPC ke PAC, dari saya DPP, dari wilayah, itu harus selalu, karena mungkin nanti kami juga membutuhkan masukan-masukan yang terjadi di lapangan.
Itu jadi pertama basic tadi ya yang berkaitan dengan dakwah, dengan segala macam penajaman visi misi sampai dapatlah feel-nya itu dapat gitu. Yang kedua itu jaringan distribusi yang harus kita cepat beresin karena ini mau nggak mau kita memang harus hadir di sini karena jaringan distribusi di kita ini sangat jelek banget. Itu harus kita akui dan sebetulnya Syarikat Islam dari tahun 1905 itu punya brigade distribusi. Kenapa dulu itu kita karena memang kita tuh punya brigade distribusi. Mungkin kalau pada nonton film Guru Bangsa kan tahu banget tuh bahwa kita hampir di semua perkebunan itu kan memang semua yang menguasai kita. Sampai kita tuh pengiriman jemaah haji segala itu kan semua kita gitu. Jadi ini ayolah karena ini kan udah acak-acakan banget. Tapi kita juga saling menyalah percuma ya. Jadi yang ada adalah bagaimana kita hadir di situasi ini. Tuh. Nah yang ketiga, jaringan distribusi udah beres, baru kita bicara ke pengembangan industri. Karena kedepannya itu sangat mengerikan. Jadi distribusi dan pasar itu sangat mengerikan gitu persaingannya. Sekarang itu kalau bapak-bapak tahu bahwa semua perusahaan besar itu masuk ke level distribusi tingkat bawah. Sekarang nih, tapi sampai ke retail loh. Kan kita ngeri gitu loh, apa kita mau jadi pembeli doang, itu pertama ya. Yang kedua, jadi sejauh mana nih partisipasi aktif kita sebagai masyarakat nggak ada. Lalu yang kedua, itu era ini ya, era beberapa tahun yang akan datang saya rasa nggak akan lama. Itu bukan cuma perusahaan besar, produsen yang akan langsung ke retail, kebayang nggak? Nah ini kalau kita nggak siap, bagaimana kita berkompetisi di era ini? Saya rasa ini akan menjadi sebuah permasalahan gitu. Jadi saya menghimbau gitu, marilah kita sebagai yang menjadi ujung tombak di organisasi Syarikat Islam itu, ayo menurut saya kita serius lah gitu. Karena menurut saya ini bukan sesuatu yang main-main ya, karena ini memang sesuatu yang kita memang nggak punya waktu lagi gitu menurut saya gitu. Jadi mungkin Pak Hasbi, Pak Sohara nanti dijadwalkan lagi. Ini memang harus segera mengadakan daurah. Saya rasa kalau memang kondisinya tidak memungkinkan kumpul via Zoom aja. Saya ini lagi ngebina WSI, itu ibu-ibu kan takut banget tuh kalau ketemuan. Jadi kita selalu via Zoom gitu loh. Tapi alhamdulillah sih terus gitu selesai, koperasinya juga mereka selesai, arahannya selesai. Paling enggak tuh mereka udah ngerti gitu apa yang mesti dikerja. Jadi mereka berjibaku juga udah ngerti ngebelain apaan sih gitu loh. Nah itu yang penting kan itu. Jangan sampai kita ngumpul terus kita nggak ngerti kita tuh ngebelain apaan sih gitu loh sebenarnya gitu loh, capek-capek segala macam. Bener nggak tuh Mas Suhara? Ngebelain apa sih ini kagak jelas gitu. Nah itu mesti segera menurut saya. Apakah nanti kalau nggak bisa pertemuan besar ya pertemuannya kecil-kecil. Misalnya daurah dulu misal per berapa PAC. Atau gimana, paling enggak si orang yang mau bergeraknya dulu deh gitu. Nah, karena ini emang mesti segera gitu. Jangan sampai situasi seperti ini nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang dia mah nggak bakalan sempet, dia yang masuk gitu loh. Nah ini juga kita mesti cerdas membaca itu juga ya, karena mereka juga nggak diam gitu. Nah ini saya rasa harus segera gitu. Jadi itu nanti polanya disederhanakan aja. Apa kalau memang pertemuannya harus kecil-kecil nggak apa-apa. Paling nggak kita kan mau nggak mau kalau kita hitung sampai dengan Maret menjelang tahkim, ini Kabupaten Bekasi kan harus matang. Nah oke, kita sisir dulu nih berapa PAC, atau nggak usah PAC dulu deh, pengurus DPC dulu. Pada ngerti nggak gitu loh. Nah itu kata saya jangan sampai ngerti gitu, bingung liur gitu, kagak ada. Jadi jangan sampai mereka berpikir tuh nggak ngerti apa yang mereka perjuangkan. Mereka cuma sekedar biar lumayan dah kali aja ada samping-sampingan apa gitu loh. Ini kita berjuang loh, ini gerakan, permasalahannya ini ada sebuah gerakan, kita nggak bisa main-main. Jadi saya meminta kepada bapak-bapak yang pengurus, ayo totally ini kan memang ladang jihad kita gitu menurut saya gitu kan, masa jihad kan dijelaskan. Nah itu tolong paling tidak yang penting-penting. Saya rasa mungkin itu dari saya Pak, barangkali sebagai pembuka aja. Nanti kita kan memang harus sering gitu ya Pak. Saya rasa itu, terima kasih. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Haji yang telah menyampaikan pemaparan yang konkret ya, bagaimana SI ini memberikan kontribusi dalam program-program yang nyata, yang outputnya adalah bagaimana mensejahterakan umat Islam sebagai bagian kekuatan ekonomi Indonesia. Jadi kalau bicara koperasi hari ini dari dulu sampai sekarang masalah, kan sebetulnya setelah Pak Harto nggak ada kan, artinya kan koperasi ini akan tumbuh dan berkembang sebetulnya kalau pemerintahan itu political will-nya positif kan gitu. Hari ini kan beda nih gitu kan, beda, kebijakannya sudah tidak lagi menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia. Nah, setiap zaman itu kan ada orangnya, setiap orang itu ada masanya. Nanti mungkin ekonomi juga ada masanya lagi, Bu. Akan ada lagi masanya ekonomi kita itu akan bangkit. Ya mudah-mudahan masanya itu kita yang sedang berikhtiar membangkitkan kembali melalui Serikat Islam. Yang kedua, saya setuju betul apa yang disampaikan Ibu masalah orientasi kita pengurus. Bagaimana mungkin kita akan memperjuangkan sebuah entitas atau sebuah identitas organisasi kalau identitas organisasi sendiri kita tidak memahami substansi organisasi itu sendiri. Jadi terima kasih sebagai masukannya, dan mungkin walaupun kami belum dilantik gak ada masalah ya Pak Willy ya, kita ngadain orientasi gitu ya. Ya sama berarti ya. Berarti tahap selanjutnya yang mungkin kita akan lakukan selain perapian terus penyempurnaan organisasi, ya kita mempersiapkan diri untuk orientasi. Saya setuju, nanti orang mau memperjuangkan apa loh, gitu kan? Gitu, orang nggak ngerti SI ini apa, kalau bahasa organ apa, gitu kan? Kayak gitu. Nah, mungkin itu. Silakan barangkali ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan tanggapan ataupun juga pemikiran lainnya sebelum, ya mungkin kita sekitar 15 menit lagi untuk kita bisa selesaikan. Karena kita belum makan siang ini, makanan udah disiapkan. Kita mau makan siang tanggung. Barangkali silakan Pak Suara atau Pak Josan ingin menambahkan, Pak. Kalau memang dirasa cukup, prinsipnya adalah apa yang tadi disampaikan Ibu khususnya pengembangan koperasi ya. Tadi Kabupaten Bekasi alhamdulillah sudah melakukan, dan betul memang justru kami sementara ini tidak berpikir di DPC-nya, Bu. Justru kami berpikirnya adalah di PAC-nya. Karena kalau PAC-nya bergerak, DPC kan tinggal menikmati saja kan apa sih langkah-langkah strategis dari PAC. Saya pikir mungkin itu ya Pak Willy ya. Memang dulu tuh awalnya waktu kita membuat konsep, kita tuh kepengennya di PAC, koperasi. Cuman karena melihat kondisi DPC pada umumnya, akhirnya kita PAC-nya nggak aktif dan mungkin terlalu berat ya. Akhirnya kita buat DPC dulu lah yang jalan gitu. Sebenarnya awalnya memang PAC, Ternyata benar berat. ternyata di DPC aja kita membinanya cukup berat gitu. Nah ini satu apa ya, terobosan ya di PAC dibuat itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh juga buat yang lain sehingga perkembangannya bisa lebih cepat gitu. Terima kasih. Ya barangkali Kang Irfan nambahin lagi Kang, supaya sinergi nanti dengan provinsi. Ya mudah-mudahan langkah-langkah kami sebetulnya langkah-langkah yang tidak ingin melangkahi kabupaten lain atau yang lain mungkin ya. artinya sebetulnya ada dua pendekatan ya. Pendekatan kita kebetulan komunikasi kawan-kawan Kang Hasbi dan juga kawan-kawan lagi juga bagus komunikasi dengan pemerintahan daerah. Ini juga yang menjadi buah dari sebuah proses komunikasi yang baik. Mungkin ini juga menjadi catatan kita semua ya. Serikat Islam Kabupaten Bekasi ya, kalau saya sebagai Serikat Islam Kabupaten Bekasi ya minimal harus dekat dengan bupati kan mungkin gitu. Kedua harus dekat dengan kepala dinas UMKM, harus dekat dengan SKPD emang selevel. Pun juga kawan-kawan kita di PAC yang minimal harus dekat dengan camat gitu kan. Harus dekat juga dengan KTNA sebagai basis sektor ekonomi yang real gitu kan. Nah barangkali ini catatan-catatan kami Pak, karena kebetulan kami di struktur organisasi juga apa yang sampaikan Ibu, kami ada bidang yang khusus mengevaluasi yang monep Bu, gitu, biar nanti setiap bidang itu tanda kutip diawasi secara positif oleh organisasi itu sendiri, bukan hanya litbangnya gitu kan. Nah saya pikir mudah-mudahan pertemuan hari ini sementara itu Pak ya, Pak Willy, walaupun hari ini kita selesai, tetapi alhamdulillah ini kita live Facebook, insya Allah ini akan terus dikomunikasikan kepada kader-kader SI di Kabupaten Bekasi. Baik rekan-rekan sekalian, saya mengucapkan terima kasih ke pengurus pusat Pak Willy Tahkim, Pak Josan, Kang Suhara Iskandar dari perwakilan Jawa Barat,
Salam hormat dan semoga sehat selalu Bapak Ketua kita, Bapak Kiai Nandang Koswara. Kemudian juga Kang bertugas terus di DPRD Jawa Barat, sinergikan nanti Jawa Barat nih kan, supaya program-program SI Jawa Barat beliau bisa merangkap nih ngurusin kabupaten, biar saya Kang, gitu kan, provinsinya akan bisa support beliau, dan juga Kang Hasbi yang terus sekali lagi siang malam Pak, beliau betul-betul hari hidup dan kehidupannya untuk ngurusin SI, gitu kan. Dan insya Allah Bu, secara teknis saya bersama kawan-kawan akan diskusi agak intensif terkait dengan penguatan kelembagaan koperasi di Kabupaten Bekasi, karena memang hari ini itu yang sedang kita laksanakan, dan insya Allah sesuai saran Ibu tadi bahwa perkuat tuh kelembagaan di masyarakat 3M tadi ya, masjid, musola, dan majelis salim. Walaupun kami sendiri punya jargon strategis yaitu SI Kabupaten Bekasi dari masjid untuk Kabupaten Bekasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kawan-kawan sekalian, khususnya kader Serikat Islam Kabupaten Bekasi. Inilah yang baru bisa kami sajikan untuk bangsa dan negara melalui pengembangan SI Kabupaten Bekasi dari masjid untuk Kabupaten Bekasi. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.